Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Ari Ardana. Dan di video kemarin, sesuai dengan yang sudah saya upload di YouTube, kita sudah belajar tentang basic-basic dari Blender ya. Dari Blender itu apa aja yang bisa kita lakukan di Blender, mulai dari edit mode dan tools-tools yang ada di edit mode itu dulu. Langsung aja kita eksekusi biar nggak tambah bingung. Di sini aku sudah punya ya, jadi hasil renderannya nanti akan seperti ini sesuai dengan yang sudah aku berikan juga kemarin. Modelannya seperti apa. Yang kita fokuskan sekarang ini adalah hal yang paling sulit. Maksudnya bukan yang paling sulit ya, sebenarnya sih nggak sulit. Cuman di sini itu butuh lebih banyak proses dibandingkan dengan benda-benda lain yang ada di ruangan ini. Kayak misalkan di sini kita butuh untuk membuat kasur, itu harus dilengkapi dengan aksesorisnya juga, pelengkapnya yang sudah pasti paten, yaitu bantal dan juga spray selimut ya, selimut ini sebenarnya selimut ya. Dan itu nggak semudah kita membuat meja atau hiasan ini atau dinding ini dan juga lemari dan lain sebagainya. Di sini yang paling rumit adalah ini, dan itu juga membutuhkan waktu yang lumayan karena kita harus merender dulu bagian untuk di selimutnya ini agar terlihat realistis seperti ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Sebelum itu saya mohon izin dulu untuk mengatur dulu ya settingan HP saya ini biar nggak mati-mati gitu guys. Oke, langsung lanjut ya. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah sebuah kotak ini. Untuk ininya mungkin aku gak usah hapus kali ya. Ini juga gak usah aku hapus, aku hide aja di sini biar nggak mengganggu. Kita seleksi ini, lalu kita scale ini membesar dengan kita tekan shortcut S pada keyboard ya, atau kalian bisa menggunakan scale ini yang seperti kemarin saya sudah contohkan. Kita tekan S saja biar keseluruhan dulu. Saya pakai di sini aja ya, selection box ini. Kita tekan S, lalu kita tarik mouse-nya. Nggak usah klik kanan atau klik kiri, kita tinggal geser aja mouse-nya. Nanti kalau sudah, sekiranya sudah, kalian klik kiri. Nah, ini sudah menjadi blok yang kalian inginkan. Terus kita akan gepengin dengan cara yang ingin kita gepengin, yaitu adalah dari atas ke bawahnya itu semakin mengecil, yaitu dengan cara kita tekan S lagi, lalu kita tekan tombol Z pada keyboard, dan ini akan muncul sebuah vertex ya seperti ini. Nah, ini itu fungsinya. Yang kita fokuskan itu adalah hanya sumbu satu saja yang kita scale. Jadi untuk sumbu X dan sumbu Y itu tidak akan berpengaruh pada scale yang kali ini, hanya berpengaruh pada sumbu Z saja, yang mana itu adalah ketinggian dari kotak ini. Kita tipiskan seperti ini. Lalu kalau kita lihat dari atas, caranya bagaimana kalau melihat dari atas? Kalian bisa lihat ini dengan menekan tombol Z di sini, atau jika kalian kelamaan gitu, karena ini kadang-kadang ketekan Y, ketekan X, ketekan Z juga, kalian bisa tekan tombol Jadi di keyboard kalian di sebelah angka 1 itu kan ada 2, ada 3, tapi yang sebelah kirinya itu ada tombol, aku nggak tahu namanya apa ini. Itu kalian tekan aja. Nah, di sini akan muncul view, option view, ada angka 8, 9, 6, 3 itu adalah shortcutnya, dan top, back, right, front, left itu adalah view angle kita yang ingin kita gunakan. Seperti contoh tadi, saya ingin melihat dari atas, maka saya akan menggeser mouse saya ke arah atas tanpa mengekliknya. BTW, untuk bisa memunculkan ini dengan jangka waktu yang lama seperti ini, perlu kalian ingat bahwa kalian harus menahannya ya, menahan tombol yang di sebelah angka 1 tersebut. Kalian tahan, lalu kalian tinggal gerakan aja mouse ini, nggak perlu ngeklik, nggak perlu diklik. Nanti kalau misalkan sudah di arah sini, nah ini kan sudah terselect ini kan sudah terselect. Saya inginnya ke arah atas, saya inginnya view angle dari height gitu. Ini tinggal kalian rilis atau kalian lepas aja tombol yang ada di keyboard kalian itu. Nah, sudah jadi kan? Kayak gitulah.
Terus kan nggak ada ya kasur yang kotak, atau mungkin ada ya, tapi nggak tahu deh. Rata-rata yang secara umum itu kasur itu ya persegi panjang gitu, persegi panjang dan balok ya, balok yang empuk. Nah itu kita akan lihat dari view angle atas, lalu kita tekan S, dan berhubung saya ingin ininya jadi presisi seperti ini, maka yang perlu kita kecilkan adalah sumbu X nya ini ya, sumbu X di sini itu kita kecilkan agar nanti baloknya bisa mengecil seperti ini gitu. Lalu kita tekan S saja, kita tekan X habis itu. Setelah kita tekan S habis itu kita tekan X, geser mouse-nya tanpa mengeklik. Oke. Kira-kira segini kalau sudah cukup, atau mungkin segini aja kali ya, segini. Nah di sini sudah terbuat satu kotak yang ini akan kita jadikan sebagai kasur nantinya. Mungkin bagi kalian ada yang tanya, kenapa kok saya nggak meneruskan aja proyek yang lain, kenapa kok saya nggak membuat untuk model ruangannya seperti ini, sebagai space-nya kayak gini dulu. Gampangannya rangka awal dari suatu ruangan itu harus ada pondasinya kan, baru kita buat interiornya kayak seperti apa yang sesuai dengan kita inginkan. Nah kenapa kok aku nggak buat kayak gini dulu, karena untuk membuat seperti itu dengan laptop yang ya laptopku ini termasuk masih belum kuat, itu membutuhkan apa ya, hardware yang kuat. Nah sedangkan untuk recording sendiri ini sudah memakan CPU, dan juga Blender ini juga memakan CPU. Takutnya nanti pada saat tengah-tengah recording nanti akan mendapatkan masalah not responding, dan akhirnya saya harus dengan terpaksa nge-close Blender, aplikasi Blender ini. Jadi ya itu yang nggak saya inginkan ya. Jadi nanti ada caranya, cara menggabungkan semua objek yang kita buat meskipun nggak dalam satu project, itu ada caranya. Bagaimana ya nanti kalau sudah selesai semua ya. Oke, kembali ke topik. Untuk ini kan nggak ada ya kasur yang tegak ini namanya balok kayu kalau kayak gini ya, balok aja gitu. Caranya gimana biar kita bisa mendapatkan angle yang melengkung seperti ini, jadi nggak tajam-tajam kayak gitu, nggak. Caranya adalah kalian pergi ke ini, apa namanya, aku nyebutnya kunci Inggris saja ya, jadi kalian tambah bingung. Kunci Inggris di sini, terus kalian add modifier dan ke bawah ya, ke bawah sini, gak usah di scroll ya, kalian tinggal letakkan kursor kalian yang ada di desktop ini itu ke arah panah yang kecil ini, maka nanti akan ke scroll secara otomatis, jadi nggak perlu itu. Jadi intinya Blender ini tinggal geser gitu aja untuk beberapa shortcut ya. Lalu kita pilih subdivision surface di sini, kita klik. Nah di sini kan jadi berbeda ya bentuknya ya, tapi sebenarnya ini adalah kotak. Jadi fungsi dari subdivision seperti ini yang sesuai dengan ada yang gambar di sini, itu adalah awalnya itu kotak, dia menjadi bundar. Fungsinya untuk apa? Biar nanti segmennya itu tambah banyak tanpa kita perlu menambah segmen. Seperti kita jika pergi ke edit mode, kita tekan tab. Nah di sini segmen yang terbentuk adalah segmen kotak ini, segmen balok ini. Apabila kita merubah salah satu segmennya ini, katakanlah kita tarik ke sana dengan cara menekan tombol G bar keyboard, yang berubah adalah ininya. Paham? Kalau kita tambahkan segmennya, ini adalah level view ya, saya besarkan lagi biar kelihatan tulisannya, level viewport. Itu dia akan semakin halus seperti ini. Jika kita kasar, semakin kecilkan angkanya, maka dia akan semakin kasar seperti ini, patah, kelihatan banget patah-patahnya. Kita besarkan aja biar kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah selanjutnya adalah membentuk, atau sebenarnya itu adalah mengembalikan ini menjadi bentuk semula. Katakanlah sebuah balok ini ya, soalnya kan nggak ada ya kasur yang seperti ini.
kalau nggak buat kasur yang buat nyantai-nyantai doang gitu. Caranya adalah kalian pergi ke loop cut di sini, terus kalian klik ini, tahan ya sampai keluar tanda panahnya kanan kiri itu, lalu kalian geser ke sini. Atau kalau kalian nggak sulit-sulit kayak gitu, takutnya nanti antara loop cut yang sini dengan loop cut yang satunya sini itu nggak sama, jarak antara vertex yang ini, jarak antara vertex yang mana ini, yang ini dan juga yang ini itu nggak sama, maka cara paling mudah adalah seperti ini. Kalian klik tulis loop cut ya, sorry kepleset loop cut. Di sini kalian klik satu kali, dan di sini ada setting untuk loop cut itu sendiri. Kalian tinggal buka aja. Di sini ada number of cuts, kalian tambahkan jadi 2. Nah seperti ini, ininya kan ada 2 tuh, jadi ada 2. Tinggal kalian scale ke arah sumbu Y. Jadi kalian tinggal tekan S pada keyboard, lalu kalian tekan Y pada keyboard, kalian geser mouse-nya. Nah ini bakalan presisi nih, kanan kirinya bakalan sama. Pastikan kalau kalian lihat ini bakalan, kalau kita terlalu mepet kan, itu kayak ada semacam, nah ini ada semacam kayak dia itu sudah nyentuh bagian yang sebelah sini, jadi kayak kepenyet gitu ya, kayak kepenyet gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi kalian juga lihat bagian pinggirnya biar tetap curve. Nah ini kan curve ya, masih belum menyentuh bagian itunya ya kan, belum ya, ini kan belum kesentuh ya bagian yang ini loh guys. Ini itu belum menyentuh ini, itu belum. Kalau sudah menyentuh dia akan kepenyet gitu, gampangnya logikanya kayak gitu. Terus yang selanjutnya, nah ini kan panjang nih, ini masih panjangnya aja. Nah kita butuh juga lebarnya dong, soalnya kan nggak ada ya kasur yang melengkung seperti ini. Caranya sama seperti tadi, cuma kita rubah dari arah loop cut yang seperti ini, kita rubah yang arah ke seperti ini ya. Paham logikanya sampai ya di sini untuk yang panjang ini dan ini, dan di sini nanti untuk yang panjang ini dan ini. Akhirnya apa, dia akan mencemet apa ya, kayak dia akan mendekati sisi yang sebelah sini, yang kiri dan juga yang kanan. Akhirnya nanti dia akan memadat dan hampir memenuhi kubus balok yang sudah kita buat awal tadi gitu. Kita langsung aja ya biar nggak bingung-bingung. Sama seperti tadi, kita tambahkan ini menjadi 2, lalu kita scale ini ke arah sumbu X. Nah seperti ini, paham ya, seperti ini. Oke, jadi kayak gitu. Nah ini kan sudah nih kasur ya, rata-rata seperti ini, tapi mungkin ada yang lebih sempurna lagi ya, lebih smooth lagi. Cuman kalau kita lihat secara biasa gitu, enggak yang secara umum itu ya kasur itu curve-nya ya kayak gini. Kalau kalian misalkan ini kok terlalu rounded, kok enggak setajam ini, ya kalian bisa geser yang sebelah sini. Jadi kalian tinggal klik Alt, tahan, pastikan ini ada di select mode-nya yang edge ya. Terus kalian klik ini di edge atau di apa ini namanya, di segmennya ini, kalian tahan Alt-nya lalu kalian klik kiri. Nah ini itu akan menseleksi dari segmen yang keseluruhan yang sejajar dengan segaris dengan ini yang kita klik tadi. Sama hanya seperti itu. Yang ini juga kalian tekan shift untuk menambahkan loop cut-nya. Kalau enggak, kalian ingin juga menseleksi yang sebelah sini, kalian hanya tekan Alt, maka yang sini akan hilang. Oke, jadi kalian nggak bisa menseleksi 2 kali. Caranya gimana biar kalian bisa menseleksi 2 kali? Kalian tahan shift, lalu kalian tahan Alt, baru kalian klik. Nah seperti ini. Oke,
terus kalian scale Y, dan kalau kalian inginnya seperti ini itu ya oke, terserah kalian gitu kan. Oke, di sini kita sudah dapatkan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi sebelumnya gua pengen ini biar nggak terlalu mepet ya. Maksudku itu biar apa ya? Ini itu biar kecil gini. Mungkin bisa dibuat persegi kali. Sebentar. Oke ya, seperti ini. Biar ininya nggak terlalu lincip juga. Nah, sebentar. Kita akan coba ini. Apakah bisa? Oke, bisa. Tapi jelek ya jadi. Iya sih jelek sih. Jadi nggak usah deh, nggak usah itu. Kayak gini aja. Oke, yang ini yang pertama. Kalau kita lihat secara detail ya, ini kan terlihat nih segmen-segmennya itu kotak-kotak pecah-pecah lah. Untuk menghaluskan bagian permukaannya ini, kalian bisa menggunakan dengan cara klik kanan pada mouse kalian. Pastikan ini ya sudah ada dari object mode ya. Klik kanan, lalu kalian pilih shades mode. Maka nanti ini akan menjadi halus seperti ini. Otomatis itu. Tapi kalau misalkan kalian tidak sesuai, pengennya tetap patah-patah, kalian bisa klik kanan, lalu shade flat. Ini akan kembali ke seperti keadaan semula. Oke, tapi saya pengennya itu yang smooth aja. Terus, untuk yang selanjutnya, sebelumnya itu saya ingin membuat lantainya terlebih dahulu ya guys. Lantainya terlebih dahulu, kita taruh sini. Nah, kita geser aja ya. Geser bisa pakai move ini, atau kalian bisa lihat di sini, kalian biarkan saja mouse-nya kalian ada di situ dan kalian bisa melihat ada shortcut key di situ. Oke. Dan di sini kalian bisa lihat, oke. Terus yang akan kita buat adalah saya majukan kursi. Yang kita akan buat selanjutnya adalah ini. Kalau kalian ini perhatikan, di sini tuh nggak cuman kasur aja ya, tapi di bawahnya ini ada seperti penahan kasur atau dipan ya, kalau bahasa daerah saya itu dipan. Dan di bawahnya itu ada lampu neon yang untuk menerangi biar lebih futuristik lagi. Caranya gimana buatnya? Nah, ini saya akan buatkan seperti itu sesuai dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Kita akan menduplikasi ini dengan cara kita akan ini ada, kita klik kanan lalu kita shift D untuk shortcutnya, atau kalian bisa klik ini duplikat objek. Nanti objeknya akan terduplikasi seperti ini, tapi saya inginnya itu di sumbu Z, maka saya tekan Z setelah kita menekan duplikat objek tersebut, karena saya hanya ingin merubah posisinya ini ada di bawah dari kasurnya ini. Terus yang perlu kita lakukan adalah, saya nggak butuh ini, kita hapus saja. Saya juga nggak ingin menjadikan ini smooth, karena kalau jadi smooth ya hasilnya seperti ini ya, kayak kurang gitu. Harus ada segmennya sebelum ada di add ke yang paling ujung ini, harus ada kayak gini loh, harus ada kayak gininya. Saya mana bentar. Nah, biar jadi smooth itu harus ada kayak gitunya. Tapi saya nggak pengen, jadi saya langsung aja menflatkan ini. Oke, like this. Kita scale Z buat menipiskannya, karena kita lihat di sini itu tipis, ya kan? Lebih tipis daripada yang kasur. Kita tipiskan. Kita lihat dari viewport atas. Kita klik di sini, lalu kita akan scale sedikit aja. Oke. Nah, ini kan sudah menjadi dudukannya kasur itu ya. Kita arahkan ke atas. Oke, just like this. Ini mungkin kasurnya terlalu tebal. Kita scale aja ke tipis. Oke, kayak gini. Nah, seperti ini. Terus kalau kalian lihat di sini, itu
lampu neonnya nggak ada di pinggirnya langsung, tapi ada di dalam dari penyangga kasur ini. Caranya buatnya gimana? Sesuai dengan yang saya ajarkan kemarin. Kalian pergi, sebelumnya kalian select dulu untuk penyangga kasur yang ada di sini. Lalu kalian pergi ke edit mode yang ada di sini ya juga bisa, atau kalian tekan tab juga bisa. Nah, seperti ini. Sebenarnya saya ingin menghilangkan vertexnya ini dulu ya. Atau nggak usah juga nggak apa-apa, kita langsung pilih aja ya kalau gitu. Lalu kita tekan ini insert face, atau shortcutnya itu ada di I ini ya. Kalian bisa lihat shortcut shift space bar itu apa sih? Shift space bar, jika kalian tekan itu akan muncul seperti ini. Nah, ini itu ada banyak banget tools yang ada di sebelah sini, itu ada di shift space bar semua, dan juga muncul shortcutnya. Sorry, ini gua hapus dulu, gua close. Kayak gitu aja. Jadi shortcutnya aslinya itu adalah yang I. Jadi kalau kalian bingung, ya kalian ikuti aja yang paling kanan lah, itu shortcut yang ada di keyboard langsung ya. Tapi kalau misalkan kayak gini, saya sudah tekan ini, tapi yang sebelah sininya kok nggak ada, kok nggak berubah jadi men-select atau memilih objek yang ini, memilih tools yang ini. Jawabannya gini, itu hanya sebuah tools ya, gambar tools, tapi fungsi yang sebenarnya itu kalian sudah kerjakan dan itu sudah kalian perintahkan. Katakanlah saya ingin membuat ini menjadi insert face. Jadi kalau kita memilih untuk mengklik dulu itu kan juga butuh waktu berapa detik ya, berapa detik lebih lambat dari pekerjaan yang sebelumnya kita menggunakan dengan shortcut. Nah, jika kita sudah menekan shortcut, maka kita sudah memerintahkan tools tersebut untuk ayo insert. Gak perlu pakai kita menekan gambarnya ini. Jadi kalau misalkan kita tekan I seperti ini, nah ini kan sudah ada garis putus-putus nih, itu tinggal kita kecilin aja seperti ini. Nah, itu sudah menjadi fungsi dari insert face itu sendiri. Sama halnya kayak gini, ini saya tekan, oke, saya tekan seperti itu. Sebentar, ini kok ada ini. Kita tekan terlebih dahulu ya. Nah, ini kan sama aja fungsinya, sebenarnya sama aja. Cuman kalau yang ini itu lebih ke menggunakan ya kayak gitu, kayak kita harus menekan shortcut terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin cepatnya ya kalian harus tekan shortcut yang ada di keyboard. Maaf, kalau pengen lama atau pengen benar-benar memahami terlebih dahulu, kalian bisa tekan toolsnya terlebih dahulu. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, kalian bisa langsung tekan shortcutnya tanpa perlu mengklik gambar toolsnya itu. Oke, kita seleksi dulu yang ini, lalu kita tekan I, kita geser sedikit aja, sedikit. Oke, segini lah ya. Segini oke, sudah. Atau kalau kalian ya ini terlalu sedikit ini, ya kalian nggak usah gini kan juga nggak apa-apa, gitu kan. Nah, saya cancel aja, kita cancel yang itunya aja, kita extrude aja ini ke bawah. Karena kalau kalian lihat di sini, ini tuh ada jarak antara dipan dan lantai untuk ruangan dari lampunya itu tersebut. Nah, dari lampunya itu sendiri ya, dari lampunya itu sendiri. Kita akan extrude ini ke bawah. Nah, seperti ini, just like this. Lalu kita tampilkan. Nah, kan ini kan kayak gini kan? Ini kan kayak gini aslinya. Terus kita tambahkan untuk shift A, atau kalian bisa tekan add di sini, lalu kita tambahkan plane untuk lantainya. Kita scale aja dengan menekan S dan kita gerakkan mouse-nya ke kiri atau ke segala arah ya. Kalau S itu berarti universal, jadi nggak ada itunya aja, karena saya nggak menekan subu dari geometrinya itu.
kita lihat dari kiri, oh ini masih terlalu ke atas nih, kita akan sejarkan dengan ini. Oke, kita sejajarkan. Nah, seperti ini. Atau kalian juga bisa, kalau misalkan kurang yakin nih, ini ada kelebihannya sedikit atau kurang, masih mengambang lah, kalian bisa tekan ini, lalu kalian aktifkan ini di snapping ini, kalian pilih ke edge, maka kayak gini. Saya kurang yakin nih, ini kasur sudah pas atau tembus atau masih mengambang dengan dipan ini. Caranya adalah kalian aktifkan ini, kalian select yang kasurnya itu, lalu kalian arahkan ke bawah, nanti akan muncul lah lingkaran ini. Lingkaran ini sudah pasti dia akan presisi dan menempel ya, gak tembus, gak ngambang. Jadi dia benar-benar menempel dengan permukaan dari benda yang kita ingin tempel itu tersebut. Tuh. Selanjutnya saya juga lakukan hal yang sama kepada ini, kepada si lantai. Lebih tepatnya ke ini aja ya. Jadi saya akan ini sudah pas, kita matikan aja biar nggak mempersulit nanti kalau misalkan kita kira-kira kok pengennya nggak nempel tapi tiba-tiba nempel, kita matikan aja ya. Ini sudah langsung aja kita buat. Kalau kita lihat di sini itu hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di render, oh lampunya hilang ya. Nah seperti ini, itu kan ada space jarak antara lantai dan juga dipannya ya. Kita akan kasih lampu terlebih dahulu di sana. Sebelum ke sana, mungkin untuk mempraktekannya cukup di sini terlebih dahulu, karena di next video saya juga akan membahas tentang fungsi yang ada di sebelah sini. Itu lebih banyak lagi. Soalnya untuk pemodelannya ini kan sudah kebanyakan kan sudah nih. Dari kasur ini mungkin ada sekitar 70% lah, tinggal selimut dan juga bantal. Dimana selimut dan juga bantal ini itu lebih membutuhkan yang ada di sebelah sini. Yang ada di sebelah sini ya guys. Nggak kelihatan kali. Yang ada di sebelah sini. Nah ini itu kita gunakan semua besok. Ini dari ini enggak ding, ini juga enggak, ini enggak. Cuman yang berwarna aja ini itu kita gunakan besok ya. Dari sini sampai sini sampai sini. Nah ini tempat ini kita gunakan untuk memodel bagaimana cara kita membuat selimut, bagaimana cara kita untuk membuat bantal, itu semuanya ada di situ. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk klik subscribe video ini. Terus juga kalau bisa kalian kasih saran juga ya di kolom komentar, apa yang perlu saya improve lagi untuk memudahkan kalian dalam memahami tutorial yang sudah saya buat ini. Itu saja mungkin, dan see you next time. Bye bye.